Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alna Manyasa Praya, NIM 01012128232810. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang perbedaan keynesian dan monetaris serta mengaitkannya dengan studi kasus yang ada. Pernah gak sih kalian bertanya, kenapa saat ekonomi lagi turun, pemerintah sering bagi-bagi bantuan atau bikin proyek besar, tapi di sisi lain kadang justru bank sentral malah menaikkan suku bunga. Nah, ternyata ini bukan kebijakan yang asal-asalan loh, karena ini berasal dari pandangan besar dalam ilmu ekonomi, yaitu keynesian dan monetaris. Di video ini, aku bakal jelasin perbedaan keduanya secara sederhana dan kita kaitkan dengan studi kasus yang ada. Baiklah, kita mulai dengan teori keynesian yang dikembangkan oleh John Maynard Keynes. Menurut Keynes, masalah utama dalam ekonomi yang terjadi karena kurangnya permintaan dari masyarakat. Misalnya saat orang-orang mengurangi belanja, yaitu perusahaan jadi sepi pembeli, produksi jadi menurun, dan juga akhirnya banyak karyawan di PHK. Nah, kondisi ini itu bisa menyebabkan krisis ekonomi. Menurut Keynesian, solusi terbaik adalah pemerintah harus turun tangan langsung dengan cara yang pertama adalah meningkatkan belanja pemerintah, yang kedua adalah memberikan bantuan sosial, dan yang ketiga adalah membangun infrastruktur. Tujuannya itu satu, untuk meningkatkan daya beli masyarakat supaya ekonomi bisa bergerak lagi. Jadi intinya dalam pandangan Keynesian ini, pemerintah itu punya peran penting untuk menjaga stabilitas ekonomi. Nah, yang kedua kita masuk ke pandangan monetaris. Pandangan ini dipopulerkan oleh Milton Friedman. Kalau Keynes fokus pada permintaan, monetaris justru fokus pada jumlah uang yang beredar di masyarakat. Menurut monetaris, kalau uang terlalu banyak, harga naik atau inflasi. Tapi kalau uangnya terlalu sedikit, ekonomi bisa melambat. Jadi kalau mereka percaya bahwa kunci stabilitas ekonomi ada dalam pengendalian uang beredar. Caranya bukan lewat belanja pemerintah, tetapi kebijakan bank sentral seperti mengatur suku bunga, mengontrol jumlah uang beredar. Lalu, monetaris juga berpendapat bahwa terlalu banyak campur tangan pemerintah justru bisa merusak pasar. Jadi, mereka lebih percaya pada mekanisme pasar secara alami. Lalu kita masuk ke perbedaan utamanya. Kalau kita ringkas perbedaannya, Keynesian itu percaya bahwa masalah ekonomi berasal dari kurangnya permintaan, sedangkan monetaris itu percaya masalahnya ada pada jumlah uang beredar. Dari segi solusi, yang pertama itu Keynesian, yaitu pemerintahnya harus aktif dari segi stimulus, bantuan, atau proyek. Lalu kalau dari monetaris itu bank sentralnya yang aktif, atur uang dan juga suku bunga. Jadi keduanya punya pendekatan yang berbeda dalam melihat dan menyelesaikan masalah ekonomi. Baiklah, sekarang kita lihat contoh nyata supaya lebih jelas. Yang pertama itu saat krisis ekonomi keuangan global pada tahun 2008. Banyak negara termasuk Amerika Serikat menerapkan kebijakan ala Keynesian. Pemerintah mengeluarkan dana besar-besaran untuk menyelamatkan bank, memberikan stimulus ekonomi, dan membuka lapangan pekerjaan. Tujuannya adalah meningkatkan permintaan agar ekonomi bisa pulih. Lalu contoh yang kedua itu terjadi inflasi tinggi. Di kondisi ini pendekatan monetaris lebih sering digunakan. Misalnya Bank Indonesia menaikkan suku bunga. Akibatnya pinjaman lebih mahal, orang lebih sedikit belanja, dan uang yang beredar juga berkurang, dan akhirnya inflasi bisa dikendalikan. Jadi, dari dua contoh tadi, kita bisa lihat bahwa pendekatan Keynesian itu lebih cocok saat ekonomi sedang lesu atau krisis. Lalu, sedangkan pendekatan monetaris itu lebih cocok saat terjadi inflasi. Artinya, kedua teori ini sebenarnya tidak saling bertentangan sepenuhnya, tapi justru lebih sering melengkapi tergantung kondisi ekonomi. Baiklah, kesimpulannya yaitu Keynesian dan monetaris adalah dua cara pandang yang berbeda dalam mengelola ekonomi. Keynesian menekankan pentingnya peran pemerintah untuk mendorong permintaan, sedangkan monetaris menekankan pentingnya pengendalian jumlah uang beredar. Dalam praktiknya, banyak negara menggunakan kombinasi keduanya agar ekonomi tetap stabil. Nah, menurut kalian, kebijakan mana yang lebih efektif? Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.